Halo, selamat datang kembali pada bagian akhir dari bab 5, pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 7 semester 2. Akhirnya kita sampai pada rangkaian akhir bab 5 itu sendiri. Yuk kita mulai. Oke, karena bab 5 ini dominan membahas tentang kerjasama, mulai dari definisi kerjasama, apa saja prinsip-prinsip kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan contoh real dalam kehidupan bernegara. Nah, sekarang kita menginjak pada bagian akhir puncak dari kerjasama itu sendiri, yaitu makna. Sesuatu yang tidak ada maknanya maka tidak dianggap penting atau bukan prioritas. Sementara kerjasama di sini dibutuhkan apalagi dalam skala nasional untuk mencapai tujuan nasional negara kita. Dan kerjasama dalam berbagai bidang itu punya arti yang penting. Nah, ini nih apa yang membuat kerjasama itu penting dan penuh makna. Yang pertama adalah memahami semboyan negara kita supaya tidak saling membeda-bedakan dalam praktek bekerja sama. Kemudian melalui kerjasama, masyarakat dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam keragaman di sekitarnya. Karena tetap memfasilitasi keragaman dan bisa mencapai tujuan bersama, masyarakat jauh dari sifat eksklusivisme. Kemudian mencintai persatuan dan kesatuan dalam keseharian masyarakat itu sendiri dan yakin bahwa kehidupan sosial yang tertib dan tentram itu terwujud melalui kerjasama yang baik. Sehingga kerjasama itu bisa memperkuat persatuan dan kesatuan, semangat gotong royong, rasa kekeluargaan, pekerjaan yang sulit, berat, dan kompleks menjadi ringan serta cepat diselesaikan. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah dalam bekerja ada sikap efektif dan efisien. Tentu, kerjasama ini adalah pangkal dari tercapainya cita-cita luhur negara. Oke, sekarang kita membahas tentang perwujudan kerjasama setidaknya dari kehidupan kalian para siswa kelas 7. Yang pertama adalah kehidupan di sekolah, di mana lingkungan kalian menimba ilmu dan menemui keragaman yang lebih banyak. Yang kedua, ketika kalian pulang sekolah, kalian pasti akan bertemu dengan masyarakat, para tetangga, dan intinya adalah lingkungan di mana kamu tinggal. Yang terakhir, ini skala yang lebih besar, yaitu kalian sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini adalah lingkaran yang paling besar dari seluruh aspek kehidupanmu di sini. Selanjutnya kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang kehidupan sekolah, di mana kau akan menemui teman sekelas yang usianya rata-rata sama, akan menemui kakak kelas, dan nantinya kalau kalian sudah naik kelas, kalian akan menemui adik kelas. Serta dewan guru. Jadi setidaknya itu lapisan yang akan kalian temui saat menimba ilmu di sekolah. Prakteknya, 1. Mewujudkan visi dan misi sekolah. Di sekolah tempat saya mengajar, sangat mendukung kegiatan penghijauan atau adiwiyata di sekolah. Sehingga visi dan misinya juga melibatkan kegiatan pengembangan dan penjagaan lingkungan hidup. Wujud kerjasamanya adalah mendukung kegiatan kebersihan lingkungan dan konservasi di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah melaksanakan peraturan sekolah dan tidak berbuat onar. Selaku siswa, pastinya jika kalian membuat onar, kalian dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar dan menyebabkan ketidaktenangan.
serta diminta untuk melaksanakan peraturan sekolah supaya kalian terbiasa hidup tertib dan bisa bekerja sama yang baik. Yang ketiga, tentu saja kalau bekerja sama harus dalam kebaikan. Dan yang terakhir, karena kerjasama terwujud, ini bisa menciptakan sikap saling menghargai dan percaya, baik itu kepada teman-teman di kelasmu, sahabatmu, atau kepada dewan guru yang mengajar di sekolah. Selanjutnya, setelah pulang sekolah, kalian pasti kembali ke rumah kan? Nah, di sini kalian menemui masyarakat. Yang paling dekat adalah keluarga, kemudian baru ke tetangga, dan antar lingkungan tetangga. Ini bisa diartikan sebagai antar RW, antar RT, atau antar kecamatan. Secara umum, kerjasama kita, baik kalian selaku siswa maupun saya sebagai pengajar, dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Misalnya ada kerja bakti, kita ikut dalam kegiatan itu. Dan mengikuti bakti sosial, misalnya ada penggalangan dana untuk musibah bencana alam di daerah tertentu. Ketika dilakukan bakti sosial, maka kita juga ikut terjun ke dalamnya sebagai bentuk rasa kemanusiaan kita. Dan tidak sendiri-sendiri, yaitu kita menyalurkan tenaga, bantuan, dan pikiran melalui sekelompok orang yang disebut masyarakat. Dan yang terakhir, ini yang memelihara poin-poin di atasnya, yaitu ikut aktif dalam kegiatan kerjasama antar sekolah dengan warga sekitar. Jadi, baik kalian di sekolah ikut bekerja sama untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang lancar dan tenang. Ketika di warga, kalian bisa hidup rukun. Nah, ketika dua lembaga ini melakukan kerjasama, kalian tidak akan mengalami kesulitan karena kalian sudah terbiasa bekerja sama di kedua lembaga tersebut. Yang terakhir, sebagai bangsa atau warga negara Indonesia. Karena ini adalah lingkaran terakhir yang paling besar mencakup dari dua lingkaran sebelumnya, yaitu kehidupan di sekolah dan di masyarakat, apa ya yang bisa kalian lakukan dalam kerjasama dengan negara sebagai warga negara? Jadi sudah lebih luas lagi cakupannya. Mari kita lihat, setidaknya ada 3 wujud kerjasama kita sebagai warga negara kepada negara yang mengandung kita. Yang pertama adalah membayar pajak. Memang yang disebut wajib pajak adalah mereka yang sudah berusia 17 tahun ke atas, memiliki kartu identitas, dan memiliki NPWP. Nanti penghasilannya itu sebagian dikenakan pajak untuk negara. Kemudian negara melakukan apa dengan pajak itu? Nah, negara menggunakan pajak sebagai sumber pemasukan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang kita rasakan. Contohnya pembangunan jalan. Ada lagi tentang pengadaan pendidikan, misalnya dana bantuan pendidikan dari pemerintah yang disalurkan ke sekolah. Atau yang paling sederhana, tidak perlu menunggu kalian usia 17 tahun, sebetulnya kalian sudah membayar pajak, sadar atau tidak. Contohnya ketika kalian makan di restoran atau membeli produk makanan tertentu, kalau diperhatikan di struknya, ada tulisan PPN yang artinya pajak untuk konsumen. Nah, itu kalian sudah termasuk bekerja sama sebagai warga negara ke negara kalian. Yang kedua adalah menyelenggarakan hari besar yang diatur pemerintah. Contohnya ketika 17 Agustus kita upacara.
Dan yang terakhir adalah mendukung program pemerintah. Contoh yang paling lekat saat ini adalah ketika puskesmas di wilayah kalian mengadakan imunisasi atau vaksin COVID-19, maka kalian ikut datang. Itu sudah termasuk bentuk mendukung program pemerintah dan kalian bisa melakukan kerjasama yang baik. Oke, insya Allah itu saja materi terakhir penutup yang manis dari bab 5. Sampai jumpa. Insya Allah ketemu lagi pada bab 6 tentang daerah dalam kerangka NKRI. Terima kasih kepada Slides.Go yang telah membantu mempercantik tampilan materi saya. Kalau kau ingin tampilanmu secantik materi presentasi saya, klik aja di slidesgo.com. Free kok, bisa di-download langsung ke handphone atau laptop kamu.